Selamat bergabung kembali pada perkuliahan akuntansi biaya proyek. Kali ini saya melanjutkan topik tentang jurnal proyek ya. Pada sesi terakhir. Nah, subtopik yang akan saya bahas yaitu tentang perubahan akun dalam transaksi proyek. Ini adalah transaksi tenaga kerja ya. Jadi tenaga kerja itu sistem pembayarannya ada dengan upah harian, ada dengan upah borongan. Untuk upah borongan atau lamsam, pembayaran dilakukan kepada satu tim pekerja di bawah seorang mandor. Nah, periode pembayarannya untuk tukang harian atau borongan itu biasanya dilakukan dalam mingguan atau per 2 minggu sekali ya. Pencatatan biaya pekerjaan dilakukan dengan menghitung terlebih dahulu biaya pekerja per satuan unit pekerjaan. Dalam laporan harian proyek, biaya pekerja dicatat berdasar unit pekerjaan yang telah diselesaikan. Jadi, misalnya dia mengerjakan plesteran ya dalam hitungan satuan meter persegi, dalam 2 minggu dia berhasil menyelesaikan berapa meter persegi plesteran, maka itulah yang dihitung atau dikalikan dengan harga per satuannya ya, satuan unit pekerjaan. Untuk pekerjaan dengan upah harian, ya tentunya dia yang dihitung adalah berapa hari kerja tukang itu, maka dikalikan dengan upah hariannya. Nah, ini adalah perhitungan biaya pekerja setiap item pekerjaan. Jadi, nilai lamsam pekerjaannya berapa, volume pekerjaannya berapa, dikalikan, dapatlah biaya pekerja atau volume pekerjaan. Ya. Kemudian untuk harian, laporan harian, berapa volume kemajuan pekerjaan, jumlah pekerjanya dan waktu pekerjaan per item pekerjaan. Kemudian ini ada upah harian. Nah, di sini menjadi biaya pekerja setiap item pekerjaan. Ya. Ini adalah perubahan akun transaksi tenaga kerja. Kita lihat di sini, ya, pembayaran awal pekerja. Balance sheet, ya, ini balance sheet-nya. Kasnya berkurang atau piutangnya bertambah, faktur pembayaran tenaga kerja ya. Artinya begini, kalau kita melakukan pembayaran di awal ya, pekerja ini, berarti kita membayar lebih dahulu tukang tersebut. Karena kita membayar lebih dahulu tukang tersebut, otomatis kita mengeluarkan uang, jadi kas kita berkurang. Sedangkan si tukang itu belum bekerja, berarti kita memiliki tagihan terhadap para tukang tersebut agar dia bekerja ya. Nah, itu artinya kita memiliki piutang. Jadi piutang kita bertambah. Penggunaan pekerja dalam pelaksanaan proyek ya. Hutang bertambah, laba rugi berkurang. Ini untuk laporan harian proyek ya. Pada balance sheet-nya hutangnya bertambah, laba ruginya berkurang. Pada income statement, biaya proyeknya bertambah, profitnya berkurang. Artinya begini, jika hutang itu bertambah, ya, maka laba atau ruginya akan berkurang, ya, labanya akan berkurang. Untuk income statement, laporan laba rugi, jika biaya proyek bertambah, tentunya profitnya akan berkurang. Ya. Pembayaran pekerja di akhir minggu. Pada balance sheet-nya, kasnya akan berkurang, ya, karena kita lakukan pembayaran, hutang kita berkurang. Ya. Jadi, kalau tukang sudah bekerja, sedangkan kita belum membayar tukang, itu artinya kita yang memiliki hutang. Ya. Begitu kita membayar
tukang dengan uang, berarti kas kita berkurang, hutang kita berkurang, begitu ya. Ini adalah perubahan-perubahan akun ya, Anda perlu perhatikan di sini ya. Transaksi material. Cara pembayarannya adalah langsung dengan pelunasan, pembayaran dengan retensi ya. Kemudian material ini disimpan dalam inventaris proyek. Jadi material yang datang belum tentu langsung digunakan. Dia mungkin digunakan dalam waktu sehari, 2 hari, 3 hari, mungkin minggu depan baru digunakan. Nah, sementara disimpan itu masuk dalam inventaris proyek ya. Kemudian ada juga yang langsung digunakan dalam pelaksanaan proyek. Misalnya materialnya ditunggu-tunggu, baru datang, dia langsung digunakan, diambil pasirnya atau semennya langsung digunakan. Nah, ini namanya material yang langsung digunakan. Nah, ini adalah perubahan akun dari transaksi material. Pembelian lunas material sejumlah X ya, misalnya membeli material semen 1000 sak gitu ya. Dan material langsung didatangkan. Sini terlihat pada balance sheet-nya kasnya berkurang karena dibayar lunas ya. Inventarisnya bertambah. Ya, Anda bayar kas, Anda bayar lunas, begitu barang datang Anda bayar, berarti uang kas saudara berkurang, tetapi Anda memiliki inventaris ya, bertambah dia. Pembelian lunas material yang tidak memerlukan inventaris dan langsung digunakan. Ya, artinya materialnya datang langsung digunakan. Apa yang terjadi pada balance sheet? Kasnya berkurang, ya, karena biayanya bertambah, maka labanya juga akan berkurang, ya. Laba pasti berkurang karena kita mengeluarkan kas melakukan pembayaran. Pada income statement, biaya proyek bertambah, profitnya berkurang. Pembelian lunas material dan pembayaran lunas sejumlah X, ya, dan material belum didatangkan. Misalnya begini, Anda menelpon mengorder 1000 sak semen pada hari ini, kemudian Anda membayar sejumlah uang senilai 1000 sak semen tersebut, misalnya 10 juta atau berapa gitu. Sedangkan materialnya belum datang. Bagaimana mencatatkan? Material misalnya akan datang minggu depan atau 4 hari lagi. Nah, transaksi hari ini harus dicatat ya. Balance sheet-nya, pada balance sheet, kas kita itu berkurang karena kita sudah membayar lunas. Tetapi barangnya belum datang, ya, berarti kita punya tagihan ke supplier atau toko material. Itu artinya kita memiliki piutang. Piutang bertambah, ya. Kemudian materialnya datang, yang sudah dibayar tadi, kemudian datang barangnya. Ada pesan 1000 sak, datang 1000 sak. Berarti balance sheet-nya adalah inventaris materialnya bertambah, piutangnya berkurang. Yang tadinya kita punya tagihan 1000 sak semen, tapi karena sudah datang semennya 1000 sak, berarti piutang kita berkurang atau habis ya. Karena sudah datang semua barangnya. Nah, ini lanjutan ya. Pembelian material sejumlah X dengan pembayaran awal sejumlah Y dengan retensi dan material yang belum didatangkan. Nah, ini gimana nih? Membeli material 1000 sak, membayarnya dari total 10 juta, misal kita baru bayar 5 juta, dengan retensi ya, artinya baru bayar 5 juta saja, nanti materialnya, untuk ini material belum datang ya. Materialnya akan datang misalnya 5 hari lagi. Artinya kalau materialnya sudah datang 5 hari lagi baru kita bayar lunas. Jadi kita bayar DP aja dulu. Nah, itu bagaimana pencatatannya? Pada balance sheet kas kita berkurang ya, berkurang sejumlah
Y ya, 5 juta rupiah karena kita baru bayar 5 juta saja DP-nya. Piutang kita, berapa piutang kita? Yaitu sejumlah piutang kita bertambah ya. Sejumlah 5 juta karena kita baru bayar 5 juta saja, jadi piutang kita 5 juta, bukan 10 juta ya. Kedatangan material dari pembelian material sejumlah X dengan pembayaran awal sejumlah Y dengan retensi. Jadi materialnya sudah datang sekarang. Pada balance sheet-nya, kita memiliki material, inventaris material bertambah, ya. Piutang kita berkurang, ya. Tadi ada tagihan, dan sekarang sudah datang materialnya sehingga piutang kita berkurang. Hutang di supplier bertambah kalau kita belum langsung melunasinya ya. Hutang kita di supplier bertambah sebesar 5 juta karena kita baru bayar DP, barangnya sudah datang semua ya. Kita memiliki hutang 5 juta lagi. Dan total pembelian adalah 10 juta. Kemudian kedatangan material dari pembelian material sejumlah X dengan pembayaran awal sejumlah Y dengan retensi serta material langsung digunakan. Nah, kalau tadi materialnya datang lagi 5 hari, begitu datang material tidak langsung digunakan, berarti kita memiliki inventaris material. Tetapi jika begitu datang materialnya, semennya begitu datang di hari ke-5 langsung digunakan, kita tidak memiliki inventaris material. Jadi balance sheet-nya piutangnya berkurang ya karena sudah datang barangnya. Hutang kita bertambah karena kita masih memiliki sisa pembayaran yang belum dibayar ya senilai 5 juta. Kemudian laba kita akan berkurang karena kita memiliki karena kita melakukan pembelian ya. Kemudian pada income statement biaya proyek kita bertambah karena kita beli semen, berarti biaya proyek kita bertambah. Profit kita akan berkurang. Kemudian pembayaran retensi dari pembelian material sejumlah X dengan pembayaran awal sejumlah Y. Yang tadi kita baru bayar DP 5 juta, kurang lagi 5 juta. Nah, sekarang kita bayar yang 5 juta hutang kita, berarti kas kita berkurang, hutang kita. Nah, ini bertambah pembayaran retensi ya, ini retensi ya. Hutang kita bertambah. Penggunaan material sejumlah X. Ada barang, ada inventaris, kita mau menggunakan misalnya stok di gudang misalnya 100 sak, kita mau ngambil 25 sak gitu ya. Berarti inventaris kita berkurang, laba rugi kita berkurang ya. Laba kita akan berkurang karena kita sudah menggunakan material. Pada income statement, biaya proyek kita bertambah, profit kita berkurang ya. Jika terdapat penumpukan material yang sama dengan harga yang berbeda, nah misalnya saja pada saat Anda membangun proyek, terjadi kenaikan harga semen. 100 sak pertama Anda beli di harga misalnya 60.000. Pada saat mengorder 200 sak berikutnya, harga sudah naik menjadi 70.000. Jadi ada dua harga. Bagaimana pencatatannya? Nah, ada dua cara ya. Pertama adalah FIFO, first in, first out. Material yang didatangkan terlebih dahulu akan digunakan terlebih dahulu. Nah, jadi dianggap menggunakan semen yang harganya 60.000 per saknya, itu dihabiskan dulu ya 100 sak. Jika itu sudah habis, barulah semen dengan harga 70.000 yang digunakan. Ada LIFO ya, last in, first out. Material yang didatangkan terakhir yang akan digunakan terlebih dahulu. Ya, jadi material yang harganya 70.000 digunakan terlebih dahulu, material yang harganya 60.000 digunakan belakangan. Ya, dihabiskan dulu harga yang harga 70.000. Nah, bagaimana dengan peralatan ya? Transaksi peralatan. Peralatan itu pengadaannya bisa dengan beli,
bisa dengan sewa ya. Bila peralatan digunakan untuk beberapa item pekerjaan dalam setiap harinya, maka jumlah jam penggunaan peralatan untuk setiap item pekerjaan harus dicatat ya. Misalnya Anda menyewa alat berat backhoe ya, itu ada meterannya dicatat, dan berapa jam ya, jumlah jamnya dicatat. Data tersebut digunakan untuk menghitung porsi biaya peralatan untuk setiap item pekerjaan. Jadi misalnya per jam harganya 300.000, tinggal dikali bekerja misalnya sehari 10 jam, berarti sehari 3 juta rupiah. Biaya peralatan sewa per hari ya. Ya ini tinggal Anda hitung berapa biaya sewanya. Nah, bagaimana dengan peralatan milik sendiri? Penentuan biaya peralatan per hari dalam perencanaan biaya pelaksanaan. Jadi tetap saja Anda hitung sebagai sewa ya, Anda menyewa diri alat milik sendiri. Harus seperti itu caranya. Kontraktor yang memiliki peralatan, dia memiliki pembukuan peralatan, jadi memiliki pencatatan sendiri ya. Nah, untuk membuat laporan keuangan perusahaan di mana semua item biaya peralatan dicatat di dalamnya. Biaya peralatan sewa dalam proyek akan menjadi akun yang berlawanan dalam pembukuan peralatan, dianggap sebagai pendapatan. Ya. Jadi, Anda kontraktor ini membeli misalnya alat berat backhoe, begitu ya. Anda sewakan ke proyek saudara. Jadi, pada proyek saudara itu akan dianggap pengeluaran, tetapi bagi kantor pusat kontraktor akan dianggap sebagai pendapatan. Ya. Nilai peralatan, depresiasi, perbaikan, dan perawatan dan pajak. Ini adalah alur dari penghitungan biaya peralatan setiap item pekerjaan per hari. Ada laporan harian, waktu penggunaan alat, ya, per item pekerjaan, kemudian biaya operasionalnya berapa. Kemudian ada perbandingan waktu penggunaan peralatan setiap item pekerjaan. Kemudian di sini ada biaya peralatan per hari, itu sendiri, harga sewa peralatan per hari. Anda gabung di sini hingga ada biaya peralatan setiap item pekerjaan per hari. Nah, ini adalah tabel perubahan akun untuk transaksi peralatan ya. Penggunaan peralatan sendiri dalam proyek dengan biaya operasional sebesar X dan biaya alat sebesar Y. Pada income statement, kas untuk biaya operasional alat itu berkurang, labanya berkurang. Biaya proyek X plus Y bertambah ya. Ini X ditambah Y bertambah, biaya proyeknya akan bertambah karena melakukan pengeluaran ya. Penggunaan peralatan dalam proyek akun yang berlawanan bertambah, profitnya berkurang ya. Artinya kalau menggunakan alat berat, maka X-nya sini akan bertambah, profitnya yang berkurang. Pembayaran awal sewa alat berat sebesar X ya, pembayaran awal sewa misalnya DP 5 juta rupiah. Pada balance sheet-nya, pada kas akan keluar 5 juta rupiah sehingga kas Anda berkurang. Sedangkan alat beratnya belum mulai bekerja ya. Masih proses mobilisasi misalnya. Maka Anda memiliki piutang sebesar 5 juta rupiah. Penggunaan peralatan sewa dalam proyek untuk pembayaran awal sebesar X dengan penggunaan alat sebesar Z dan biaya operasional alat sebesar Y. Jadi, sewa alat dengan DP sebesar X, penggunaannya sebesar Z, biaya operasionalnya sebesar Y. Maka kas itu akan berkurang sebesar Y, ya, biaya operasionalnya, hutangnya sebesar Z, laba ruginya
Y plus Z, ya, laba akan berkurang sebesar Y ditambah Z, ya, karena kas berkurang, hutangnya bertambah. Pada income statement, biaya proyek adalah Y plus Z. Profitnya berkurang Y plus Z, ya. Misalnya saja, Y-nya adalah biaya operasional sebesar 3 juta rupiah. Kemudian, dengan penggunaan alat sebesar misalnya 2 juta rupiah. Berarti, kasnya 3 juta rupiah berkurang. Memiliki hutang 2 juta rupiah, biaya laba ruginya, labanya akan berkurang sebesar 5 juta rupiah. Ya. Biaya proyeknya sebesar 5 juta, profitnya akan berkurang 5 juta. Pelunasan sewa alat dengan pembayaran awal X, penggunaan sebesar Z. Kasnya akan berkurang sebesar Z min X. Ya. Misalnya pembayaran awalnya 1 juta, menggunakan 2 juta, berarti kita tinggal membayar 1 juta lagi. Ya, berkurang 1 juta. Hutangnya akan berkurang sebesar 1 juta rupiah. Nah, bagaimana dengan transaksi kepada subkontraktor, ya? Sebelum itu kita baca ini dulu. Biaya peralatan milik sendiri akan menjadi 0 karena dikurangi dengan kontrak akun penggunaan peralatan dalam proyek. Biaya operasional peralatan mempengaruhi profit proyek. Seluruh biaya sewa dan operasional peralatan mengurangi profit proyek. Transaksi subkontraktor. Bagaimana tata cara pembayarannya? Lamsam, ya. Progres dihitung berdasarkan laporan kemajuan proyek. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh subkontraktor akan dimasukkan dalam item biaya proyek. Bila belum dilakukan pembayaran oleh kontraktor, dicatat dalam akun kewajiban kontraktor, ya, kewajiban hutang, ya. Pencatatan biaya subkontraktor harus dihitung dahulu biaya subkontraktor per satuan unit kerja. Nah, untuk laporan harian proyek, volume pekerjaan yang telah dilaksanakan kontraktor, dihitung biaya subkontraktor setiap harinya. Nah, ini adalah perubahan akunnya, ya. Pembayaran awal subkontraktor. Misalnya bayar subkontraktor 10 juta rupiah. Maka Anda mengambil uang di kantong kas 10 juta rupiah untuk DP atau pembayaran awal, sedangkan kontraktor belum mulai bekerja, berarti kita memiliki piutang kepada kontraktor sebesar 10 juta rupiah. Biaya subkontraktor dalam pelaksanaan proyek pada balance sheet. Ini jika kontraktor sudah bekerja, ya. Kontraktor yang bekerja kita belum bayar. Berarti kita berhutang senilai Y, ya, hutang kita bertambah kepada subkontraktor. Karena kita memiliki hutang, berarti laba kita pasti akan berkurang. Pada income statement, biaya proyek kita akan bertambah karena kita harus membayar subkontraktor, berarti biaya kita bertambah. Karena biaya bertambah, otomatis profit yang dihasilkan akan berkurang. Pembayaran subkontraktor untuk pekerjaan sebesar Y dengan pembayaran awal sebesar X. DP 10 juta, subkontraktornya bekerja 30 juta, berarti kas kita tinggal melunasinya tinggal lagi 20 juta. Kas kita berkurang, hutang kita juga berkurang. Sekarang kita cek transaksi biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung proyek, gaji staf proyek, biaya operasional proyek, pajak PPN, asuransi untuk staf proyek, biaya kantor pusat yang dibebankan pada setiap proyek, ya, sudah saya jelaskan ini pada pertemuan sebelumnya. Transaksi biaya tidak langsung sebagian besar dilakukan pada periode bulanan, ya, setiap bulan.
bayar gaji staf tiap bulan, dan lain-lain. Jika disusun dalam periode mingguan, ya, mengacu pada pengeluaran bulan sebelumnya, biaya tidak langsung diestimasi besarnya per minggunya, dengan membagi tiap minggu dari pengeluaran biaya pada bulan sebelumnya. Ya, kita menggunakan acuan minggu-minggu sebelumnya lalu dibagi bulannya. Dibagi minggunya. Tiap akhir bulan dilakukan penyesuaian besarnya biaya yang dikeluarkan sesuai dengan pengeluaran biaya yang terjadi. Nah, ini adalah semua akun ya. Biaya telepon. Misalnya membayar telepon, berhutang, hutang bertambah, laba ruginya, laba kita akan berkurang. Biaya proyek bertambah, profit berkurang. Pembayaran tagihan telepon, kalau ini belum dibayar ya, jadi dalam 1 bulan Anda kan bayarnya setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya. Berarti Anda memiliki hutang ya. Setelah dibayar, ya, tanggal 1, tanggal 5 Anda bayar, maka kas Anda akan berkurang, hutang Anda juga akan berkurang. Kalau Anda membayar telepon misalnya 500.000, yang tadinya berhutang 500.000, dibayar, kas Anda berkurang 500.000, hutang Anda akan berkurang 500.000, artinya sudah lunas. Kemudian biaya staf proyek, ya. Staf proyek akan dibayar setiap tanggal 1 ya. Hutang gaji artinya karyawan itu akan dibayar di belakang. Jadi kerja dulu, dibayar di akhir bulan atau awal bulan berikutnya. Jadi perusahaan memiliki hutang kepada karyawan ya, hutang gaji. Hutangnya bertambah, kontraktor hutang bertambah, hutang pajak bertambah karena belum bayar pajak ya, pajak penghasilan. Hutang asuransi bertambah juga. Nah, laba ruginya tentu laba atau rugi Anda akan berkurang ya. X plus YZ. X plus Y plus Z. Sekian berkurang laba Anda. Kemudian pada income statement biaya proyek akan bertambah, profit akan berkurang. Asal biaya bertambah, profit pasti berkurang. Kemudian sini pembayaran gaji staf proyek pada balance sheet kasnya berkurang ya. Ini setelah dibayar ya. Ini biaya-biayanya dari tanggal 1 sampai misalnya tanggal 31 di bulan Januari. Biaya-biayanya akan dibayar di tanggal 1 Februari. Nah, tanggal 1 Februari akan terjadi pembayaran terhadap gaji ya, pajak, asuransi. Nah, di sini membayar senilai X, kasnya berkurang senilai X, hutang Anda terhadap gaji berkurang senilai X. Untuk pajak dan asuransi staf membayar senilai Y plus Z, hutang pajaknya berkurang senilai Y, hutang asuransi berkurang senilai sebesar Z. Nah, kalau tadi adalah transaksi biaya yang ada, atau pengeluaran-pengeluaran, ini bagaimana dengan transaksi pendapatan proyek? Pendapatan proyek dihitung berdasarkan persentase kemajuan pekerjaan atau progres yang dikalikan dengan nilai proyek atau disebut dengan percentage of completion. Progres pekerjaan yang belum ditagihkan kepada pemilik proyek, ya misalnya Anda bekerja, Anda mengopnam, dapat pekerjaan misalnya di minggu ini 10%. Ya. Tentunya 10% ini Anda opnam, Anda jadikan tagihan kepada pemilik proyek ya. Nah, input ke akun kemajuan proyek yang belum tertagih dalam laba rugi ya, cost and estimate profit in excess of billings. Jadi Anda inputkan ke akun ini kemajuan proyek yang belum tertagih. Input ke pendapatan proyek dalam income statement. Nah, ya. Yang ini tagihkan ya 10% tersebut senilai misalnya 100 juta ya, masuk ke akun kemajuan proyek yang belum tertagih, dan juga akun pendapatan proyek dalam income statement. Karena ini merupakan pendapatan walaupun belum dibayar, berarti dia akan timbul piutang ya. Nah, sekarang kita cek sini pengeluaran tagihan. Jadi kalau Anda yang biasa di proyek, Anda ngopnam,
bikin tagihan senilai 100 juta rupiah gitu misal. Anda lakukanlah tagihan ke pemilik proyek. Nah, belum tentunya saya tidak saat ditagih hari itu langsung keluar, belum tentu ya. Memerlukan proses cek lagi oleh pemilik proyek, mungkin mengecek atau administrasi dan sebagainya. Nah, saat disitulah akan timbul yang namanya tagihan dari kontraktor ke pemilik proyek ya. Maka akun piutang kontraktor bertambah senilai 100 juta, kan belum dibayar ya. Akun progres yang belum tertagih berkurang karena sudah tertagih sekarang. Piutang bertambah, akun berkurang. Nah, pembayaran tagihan bukan oleh ya kepada kontraktor. Jadi pemilik proyek sudah membayar ceritanya saat ini. Setelah 7 hari baru dibayar, maka akun piutang kontraktor berkurang. Ya. Akun kasnya bertambah. Jadi dibayar dengan uang, maka masuk ke akun kas, ke ruangan atau ke kamar kas. Jumlah uang Anda akan bertambah. Nah, ini adalah perubahan akun untuk transaksi pendapatan proyek. Pembayaran awal sebelum pelaksanaan proyek. Balance sheet-nya, kasnya bertambah. Ya. Ini pembayaran awal ini maksudnya DP ya, DP dari proyek sebelum mulai ya 30% biasanya. Kas Anda bertambah. Pembayaran di luar kemajuan proyek bertambah ya. Kemajuan proyek sebesar Y sebelum melebihi pembayaran awal. Jadi ada progres sekarang senilai Y, misalnya senilai 100 juta. Pembayaran di luar kemajuan proyek akan berkurang. Laba ruginya bertambah. Kemudian pada income statement pendapatan proyek bertambah karena ada uang masuk ya. Profit bertambah. Karena ada uang masuk otomatis ada profitnya bertambah. Kemajuan proyek sebesar X setelah melebihi pembayaran awal. Kalau ini sebelum melebihi pembayaran awal artinya kalau misal Anda diberi DP 300 juta, sedangkan Anda baru bekerja senilai 100 juta, maka inilah yang terjadi ya prosesnya. Nah, sekarang untuk yang ketiga ini itu kemajuan proyek sebesar X setelah melebihi pembayaran awal, artinya DP sudah 300 juta. Pekerjaan yang Anda hasilkan adalah 400 juta. Maka akan terjadi seperti ini. Kemajuan proyek yang belum tertagih senilai X bertambah. Laba ruginya, ya, laba Anda bertambah. Pada income statement, pendapatan proyek bertambah, profitnya bertambah. Pengeluaran tagihan proyek. Ya, jadi Anda baru membuat tagihan ini. Pada balance sheet, piutang Anda bertambah, kemajuan proyek yang belum tertagih akan berkurang. Karena sudah Anda menagih, berarti kemajuan proyek yang belum tertagih berkurang. Ini adalah tagihan kepada pemilik proyek. Kemudian pembayaran dari tagihan sebesar X dengan retensi Y. Jadi proyek Anda dibayar, tagihan misalnya 100 juta, dibayar 90 juta karena ada retensi sebesar 10 juta gitu misalnya ya. Nah, di sini kas Anda akan bertambah sebesar 90 juta. Piutang saudara akan berkurang sebesar 90 ya. Retensinya bertambah 10 juta. Karena uang kita masih ditahan oleh pemilik proyek. Kemudian bagaimana jika retensinya dibayar yang 10 juta tadi? Pada balance sheet-nya kasnya bertambah 10 juta, retensinya akan berkurang 10 juta. Demikian ya, ini adalah proses-proses perubahan akunnya. Jurnal dan pembukuan proyek ya. Pencatatan utama mencatat setiap perubahan akun, setiap kejadian transaksi, kodenya ya untuk memudahkan pengelompokan, saya sudah jelaskan, perlu kode.
Nah, ini adalah contoh jurnal pencatatan transaksi ya. Salah satu bentuknya ya, tadi saya di depan pada pertemuan sebelumnya saya sudah berikan contoh juga. 1 Januari misalnya kas 25 juta, pembayaran di luar kemajuan proyek 25 juta ya. Pembayaran awal 25%. Tanggal 5 pembayaran di luar kemajuan proyek dikredit 10 juta. Labanya 10 juta, pendapatan proyek 10 juta. Tambah dia. Ini jurnalnya. Tanggal 1 Januari dilakukan pembayaran proyek 100 juta. 25% dari 100 juta itu 25 juta. Maka kas Anda bertambah, kas bertambah di debit ya. Kemudian pembayaran di luar kemajuan proyek 25 juta. Kemudian tanggal 5 Januari kemajuan proyek mencapai 10%. 10% dari 100 juta adalah 10 juta. Jadi pembayaran di luar kemajuan proyek dikredit 10 juta. Labanya nanti akan bertambah 10 juta. Pendapatan proyek akan bertambah 10 juta. Dari data transaksi di atas, pada saat pembayaran awal akan menambah kas dan menambah pembayaran di luar kemajuan proyek akun liability ya. Akun utang nih, akun utang akan bertambah. Pada saat progres 10%, akun yang berubah adalah pembayaran di luar kemajuan proyek berkurang 10 juta. Dan laba atau rugi akan bertambah 10 juta. Dan income statement berupa pendapatan bertambah 10 juta. Jadi nanti pencatatan transaksi pada jurnal dipindahkan ke pembukuan ya. Pembukuan umum, general ledger, pembukuan tambahan, subsidiary ledger saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Buku tambahan berfungsi untuk mendetailkan akun yang ada dalam pembukuan umum ya. Saya sudah jelaskan. Nah, ini contoh pembukuan utama ya. Kas, kredit, saldo awal X, saldo akhir X min Y ya. Kas di bank senilai X, saldo awal Y, saldo akhir X plus Y. Format pembukuan tambahan sama dengan buku utama. Saldo akhir pembukuan tambahan akan dimasukkan dalam pembukuan utama. Pembukuan kemajuan dan biaya proyek dibuat sesuai dengan urutan kode biaya. Dengan adanya pembukuan pendapatan dan biaya proyek, masing-masing item pekerjaan dapat dinilai kinerjanya. Jadi, tiap item pekerjaan itu akan diketahui kinerjanya, apakah pekerjaan tersebut menguntungkan, untung atau tidak. Misalnya pekerjaan fondasi, anggaran 100 juta. Kalau dicatat dengan baik dengan pembukuan, maka kita akan tahu apakah pekerjaan fondasi tersebut diselesaikan dengan di bawah anggaran atau di atas anggaran. Apakah selesai dengan 90 juta atau diselesaikan dengan 110 juta. Nah, itu bisa tercatat dengan segera, bisa terdeteksi dengan segera. Tidak di akhir proyek baru ketahuan bahwa proyek kita untung atau rugi, gitu ya. Nah, demikian penjelasan saya mengenai pengelolaan jurnal proyek ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.